Firman Tuhan Harian. Saat ini, pengetahuan manusia mengenai Tuhan yang praktis tetap terlalu berat sebelah, dan pemahaman mereka mengenai makna inkarnasi masih terlalu remeh. Mengenai daging Tuhan, melalui pekerjaan dan firman-Nya, manusia melihat bahwa Roh Tuhan mencakup banyak hal, bahwa Ia sangat kaya. Namun, bagaimanapun juga, kesaksian Tuhan pada akhirnya berasal dari Roh Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam daging, prinsip-prinsip mana yang mendasari pekerjaannya, apa yang dikerjakannya di dalam kemanusiaan, dan apa yang dilakukannya di dalam keilahian. Saat ini, engkau dapat menyembah pribadi ini, tetapi sebenarnya engkau menyembah Roh. Hal inilah yang setidaknya harus dicapai dalam pengetahuan manusia mengenai Tuhan yang berinkarnasi, mengenal hakikat Roh melalui daging, mengenal pekerjaan ilahi Roh di dalam daging dan pekerjaan manusia dalam daging, menerima semua perkataan dan ucapan Roh dalam daging, dan melihat cara Roh Tuhan mengarahkan daging dan menunjukkan kuasa-Nya dalam daging. Dengan demikian, manusia mengenal Roh di surga melalui daging. Penampakan Tuhan yang praktis di antara manusia telah menghilangkan Tuhan yang samar di dalam pikiran manusia. Penyembahan manusia kepada Tuhan yang praktis sendiri telah meningkatkan ketaatan mereka kepada Tuhan, dan melalui pekerjaan ilahi Roh Tuhan di dalam daging dan pekerjaan kemanusiaan di dalam daging, manusia menerima wahyu dan penggembalaan, dan perubahan watak hidupnya pun tercapai. Hal inilah makna sejati kedatangan Roh di dalam daging, dan hal itu dilakukan terutama agar manusia dapat terlibat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Yang terutama, sikap seperti apa yang harus dimiliki manusia terhadap Tuhan yang praktis? Apa yang engkau ketahui tentang inkarnasi, tentang penampakan firman di dalam daging, tentang penampakan Tuhan di dalam daging, tentang perbuatan Tuhan yang praktis? Apa yang terutama sedang dibicarakan saat ini? Inkarnasi, kedatangan firman di dalam daging, dan penampakan Tuhan di dalam daging, semua ini harus dipahami. Berdasarkan tingkat pertumbuhan engkau sekalian dan masa ini, engkau sekalian harus mulai secara bertahap memahami masalah-masalah ini. Selama pengalaman hidup engkau sekalian harus secara bertahap memahami masalah-masalah ini dan harus memiliki pengetahuan yang jelas. Proses yang dilalui manusia dalam mengalami firman Tuhan sama dengan proses yang mereka lalui dalam mengenal penampakan firman Tuhan dalam daging. Semakin orang mengalami firman Tuhan, semakin dalam pula mereka mengenal Roh Tuhan. Dengan mengalami firman Tuhan, manusia memahami prinsip-prinsip pekerjaan Roh dan mulai mengenal Tuhan yang praktis itu sendiri. Sebenarnya, ketika Tuhan menyempurnakan manusia dan memenangkan mereka, Ia membuat mereka mengetahui perbuatan Tuhan yang praktis. Ia memakai pekerjaan Tuhan yang praktis itu untuk menunjukkan kepada manusia makna inkarnasi yang sebenarnya dan memperlihatkan kepada mereka bahwa Roh Tuhan sebenarnya sudah menampakkan diri di hadapan manusia. Ketika manusia dimenangkan oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan,
Ungkapan-ungkapan dari Tuhan yang praktis telah menaklukkan mereka. Firman Tuhan yang praktis telah mengubah mereka dan memberikan hidupnya ke dalam diri mereka, memenuhi mereka dengan siapa Ia, memenuhi mereka dengan substansi firman-Nya, dan memampukan mereka untuk menghidupi firman-Nya. Ketika Tuhan memenangkan manusia, Ia melakukannya terutama dengan menggunakan firman dan ucapan Tuhan yang praktis untuk menangani kekurangan manusia dan untuk menghakimi serta menyingkap watak mereka yang memberontak, sehingga mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan, serta menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan telah hadir di antara manusia. Yang terpenting, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang praktis adalah menyelamatkan semua orang dari pengaruh iblis, menjauhkan mereka dari tempat najis, dan menghilangkan watak rusak mereka. Makna terdalam dari dimenangkan oleh Tuhan yang praktis adalah mampu menjadikan Tuhan yang praktis sebagai teladan, sebagai contoh, dan menghidupi kemanusiaan yang biasa, mampu melakukan seturut firman dan persyaratan Tuhan yang praktis, tanpa menyimpang atau menyeleweng sedikit pun, bertindak seturut perkataannya, dan mampu mencapai apapun yang dimintanya. Dengan demikian, engkau telah dimenangkan oleh Tuhan. Ketika engkau dimenangkan oleh Tuhan, engkau tidak hanya mempunyai pekerjaan Roh Kudus, malahan engkau mampu menjalankan persyaratan Tuhan yang praktis. Hanya memiliki pekerjaan Roh Kudus tidak berarti engkau memiliki hidup. Kuncinya adalah apakah engkau mampu bertindak seturut persyaratan Tuhan yang praktis bagimu, yang berkaitan dengan apakah engkau dapat dimenangkan Tuhan. Semua ini merupakan makna terbesar pekerjaan Tuhan yang praktis dalam daging. Bisa dikatakan, Tuhan memenangkan sekelompok orang dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menampakkan diri dalam daging dan menjadi kasat mata dan hidup, terlihat oleh manusia, benar-benar melakukan pekerjaan roh dalam daging, dan bertindak sebagai teladan dalam daging untuk manusia. Kedatangan Tuhan dalam daging, terutama untuk memampukan manusia melihat perbuatan sejati Tuhan, untuk mewujudkan roh yang tidak terbentuk ke dalam daging, dan memungkinkan manusia melihat dan menyentuhnya. Dengan demikian, mereka yang dilengkapi olehnya akan menghidupinya, mereka akan dimenangkan olehnya dan berkenan di hatinya. Jika Tuhan hanya berbicara di surga dan tidak benar-benar datang ke bumi, orang-orang tidak akan mampu mengenal Tuhan. Mereka hanya akan dapat memberitakan perbuatan Tuhan dengan teori kosong dan tidak memiliki firman Tuhan sebagai kenyataan. Tuhan telah datang ke bumi, terutama untuk bertindak sebagai teladan dan contoh bagi mereka yang akan dimenangkan oleh Tuhan. Hanya dengan cara seperti inilah, manusia dapat mengenal Tuhan, menyentuh Tuhan, dan melihatnya, dan barulah setelah itu mereka dapat sungguh-sungguh dimenangkan oleh Tuhan.